Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini adalah hari yang cerah, hari yang begitu menyenangkan seperti itu ya, hari Selasa. Oke, hari ini balik lagi di monolog bercerita bersama Ami. Nah, hari ini Ami pengen bercerita tentang buku ini. Buku Tumbuh Meski Tak Utuh. Gitu. Jadi, buku ini adalah buku yang ditulis oleh teman-teman saya di karir kelas. Ada, nah ini kelihatan nggak ya? Ini Ami dapat satu tanda tangan dari penulisnya yaitu Mbak Silvi. Nah, Mbak Silvi juga ngasih di belakangnya sweet banget ya tentang bagian atau tentang catatan gitu ya tentang buku ini. Ami akan bacakan ya. Itu Amiratul Muniroh. Bagian tersulit dari proses bertumbuh adalah menghadapi diri sendiri. Bagaimana kita mengalahkan ego dan bagaimana kita merawat luka yang terlanjur ada. Apapun kondisinya, semoga tetap bisa bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Silvi. Ya ampun, sweet banget Mbak Silvi. Thank you atas note-nya gitu ya dari Mbak Silvi ini. Buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini itu ditulis gitu ya oleh Caraka. Jadi Caraka ini bukan nama orang gitu ya, tapi nama dari kumpulan teman-teman yang mengikuti workshop buku atau workshop kepenulisan antara Bentang Pustaka dan juga karir kelas seperti itu. Di sini ada, bentar ya, saya buka dulu. Ada Kak Adinda, kemudian Mas Ari, kemudian Kak Aufa, Kak Taylor Swift gitu ya. Kemudian ada Kak Clara Ika, kemudian Mbak Debbie, Mbak Faradila, Mbak Indah, Mbak Hairun Nisa, kemudian Mbak Monica, Mbak Nabila, kemudian ada Mbak Nabila N Haris gitu ya, Nabila dan Nabila. Ada Mbak Novi, Mbak Nida, Mbak Putri Utami, kemudian ada Mbak Pita, ada Mbak Sani, ada Mbak Salvia, kemudian ada Mbak Silvi, kemudian ada Mbak Syafitri dan Mbak Yesah. Nah, buku ini adalah kumpulan cerita-cerita gitu ya dari beberapa penulis tersebut. Tadi sudah baca dua dari beberapa penulis tersebut dan wah keren banget sih gitu. Tadi baca punyanya Mbak Silvi dan Mbak Silvi dan siapa tadi ya? Kalau nggak salah Mbak Nida. Kayak apa ya? Merasa ini ya menjadi dewasa itu bisa dibilang berat gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Kita masih bisa bertumbuh gitu ya, meskipun ya memang tak utuh gitu. Meskipun kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan di dalam hidup gitu ya. Tapi dengan kita ya itu kehidupannya seperti itu, menjadi dewasa ya seperti itu gitu.
di situ diberikan tidak hanya problem gitu ya, tapi bagaimana si orang tersebut gitu ya, atau tokoh di dalam cerita itu bisa mengatasi masalahnya itu bagaimana sih gitu. Jadi kita itu seolah terbawa gitu menjadi orang yang melihat adegannya langsung gitu. Kayak cerita-cerita ataupun tulisan-tulisan dari teman-teman yang apa namanya ada di Caraka ini keren banget sih kalau boleh ngomong. Di sini pengen bacain singkat yang ada sinopsis dari atau yang ada di belakang buku ini gitu ya. Peringatan. Buku ini berisi cerita tentang menjadi dewasa. Beberapa orang marah-marah, beberapa lagi menangis, sebagian tertawa, dilengkapi seekor kucing gendut nakal yang menjengkelkan. Kita akan menjumpai kios apa, seloyang adonan donat, kursi roda, hingga sebuah dongeng tentang sesuatu dari masa lalu. Dalam kumpulan cerpen ini, kita diajak menyaksikan sorai serta pilu para manusia yang sedang terjebak dalam labirin bernama dewasa dalam tanda kutip. 1, 2 terus melangkah, tetapi lebih banyak yang menyerah. Yang mereka tak tahu, dewasa adalah labirin dan di gerbang keluarnya telah menanti sang kebijaksanaan. Wah, keren banget sih gitu. Bagi Ami yang sudah dewasa gitu ya, mengakunya dewasa. Tahun ini Ami usianya adalah 30 tahun gitu ya. Kalau masih ngaku remaja itu kok ya nggak pantas gitu ya. Jadi ngakunya dewasa aja. Dan 2 cerita yang sudah saya baca ini tadi itu sangat relate gitu. Bukan relate sebagai saya gitu ya, tapi relate banyak teman-teman atau orang di sekitar yang ada sebagai tokoh tersebut gitu. Jadi seperti misal di sini ada tokoh Mas Adi gitu ya. Jadi seperti Mas Adi itu ya udah temen aja gitu, temen yang tiap hari ketemu gitu. Dan oh ternyata masalahnya tentang menjadi dewasa itu seperti itu. Gitu. Kemudian ada juga apa namanya Arum gitu, Arum yang ya masalahnya juga tidak jauh-jauh juga gitu dari bagaimana kita mendewasakan diri, bagaimana kita bersikap sebagai orang dewasa gitu. Kadang berpikir, sempat sih terpikir gitu. Kalau dulu pada saat masih kecil gitu ya, pernah mikir kapan ya gitu jadi orang gede gitu. Kapan ya bisa apa-apa nggak diatur gitu ya. Kalau dulu rasa-rasanya, oh kok gini nggak boleh gitu nggak boleh. Terus bolehnya itu apa kayak gitu. Kayak merasa dikekang gitu. Kayak merasa kok apa-apa nggak boleh gitu. Apa-apa harus nurut gitu. Siang gitu enak-enaknya main gitu ya, lagi seru-serunya main, dipanggil disuruh pulang, disuruh tidur gitu. Siang-siang nggak boleh keluar gitu, padahal kan pengen main bareng temen-temen gitu. Nah setelah menjadi dewasa gitu ya, akhirnya paham gitu dengan
Kenapa kok siang-siang apa namanya harus tidur siang misalnya gitu ya pas masih kecil. Kenapa kok siang-siang nggak boleh keluar, kemudian kalau malam kenapa kok harus tidur cepet dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran yang dulu kita sebagai anak kecil mungkin ya sempet kayak kok nggak boleh sih ini nggak boleh itu nggak boleh atau harus begini harus begitu. Ternyata pas kita yang menjalani kehidupan sebagai orang dewasa itu akhirnya paham gitu. Kalaupun tidak paham sepenuhnya, tapi kita bisa menempatkan diri gitu untuk apa sih alasan dari orang tua kita, alasan dari ibu kita, ayah kita melarang ataupun meminta kita untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ada yang relate, memang menjadi dewasa ini kadang-kadang apa ya, di satu sisi menyenangkan gitu ya, karena penuh dengan tantangan gitu. Tapi di sisi lain juga kadang lelah gitu ya. Kadang juga eh, kok ternyata gitu ya. Kok ternyata eh, kaget gitu ya, heran gitu. Ada banyak hal-hal baru gitu ya dari bagian atau dari part menjadi dewasa yang sebelumnya tidak diketahui gitu sebelumnya. Kayak oh ini ternyata boleh dan ini ternyata tidak boleh dan seterusnya gitu. Yang dulu mungkin oleh orang tua dibiarkan saja gitu. Misalnya pada saat ada tamu kemudian nyelonong jalan aja. Kalau anak kecil ya udah namanya anak kecil meskipun itu memang tidak sopan gitu ya dan ditegur gitu. Tapi ada sedikit pemakluman gitu. Tapi sekarang gitu, kalau sudah dewasa terus nyelonong aja lewat gitu ya, itu kan sudah dianggapnya tidak sopan gitu. Istilahnya kata tidak ada lagi pemakluman gitu. Nah, maka dari itu pentingnya belajar pada saat kecil, pentingnya menanamkan kalau kita sudah di posisi orang dewasa ya, maka pentingnya menanamkan hal tersebut kepada adik kita, kepada nantinya anak kita dan seterusnya seperti itu. Jadi oh yang berat dari menjadi dewasa adalah tanggung jawabnya. Keputusan-keputusan yang diambil pada saat menjadi dewasa itu adalah valid yang nantinya keputusan tersebut ya baliknya ke diri sendiri. Keputusan yang diambil apa? Apakah keputusan yang baik ataupun keputusan yang kurang baik itu nantinya efeknya ya ke diri masing-masing seperti itu. Nah, itu sih yang saya tangkap dari buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini. Uh, para tokoh gitu ya itu bertumbuh gitu atau berproses gitu. Yang dulu yang di awal cerita itu ya dengan segala kekurangannya gitu. Kemudian di akhir cerita itu ada proses bertumbuh gitu. Yang itu eh, meskipun masih proses gitu, tapi dari situ sudah terlihat progresnya, sudah terlihat perkembangannya seperti itu. Meskipun tidak utuh, meskipun masih banyak tantangan di dalamnya, tapi memang ya di situ kehidupan, di situ proses pendewasaan dan di situ kalau kata buku ini ya telah menanti sang kebijaksanaan. Wow, dalam banget sih gitu. Uh, tadi tadi pagi, jadi ini buku baru saya buka tadi pagi.
dan langsung tadi pagi sebelum berangkat kerja gitu ya. Dan itu sebenarnya agak kesalahan sih gitu. Karena ya namanya berangkat kerja ya gitu, lagi ya lumayan hektik gitu ya. Tapi malah disambi baca buku karena kayak saking penasarannya nih gitu sama buku ini gitu. Akhirnya ya udahlah seenggaknya baca yang cerita dari Mbak Silvi dulu gitu karena memang Mbak Silvi ini salah satu teman dekat gitu ya yang sama-sama di grup penjalin karir kelas 2023, kemudian juga yang sudah ngasih tanda tangan jangan dilupakan. Jadi udah baca punya Mbak Silvi, ternyata wah bagus banget gitu tulisannya, keren banget tulisannya. Abis itu lanjutlah gitu tulisan setelah Mbak Silvi, yaitu tulisannya Mbak Nida. Ternyata wah keren banget gitu. Dan dari dua tulisan ini dan sepertinya semua gitu ya, udah ada benang merah gitu. Ada topik besar yang sama gitu, yaitu ya menjadi dewasa gitu. Jadi oh ya 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 paham paham paham. Awalnya sebelum baca buku ini, saya kira buku ini itu akan berisi tentang cerita dari masing-masing penulis. Maksudnya cerita pribadi gitu dari masing-masing penulis. Ternyata setelah baca, ternyata bukan cerita masing-masing penulis gitu. Bukan cerita pengalaman ikut workshop dan lain sebagainya, bukan gitu. Tapi bukan pengalaman, tapi tokoh fiksi seperti itu yang dituliskan di masing-masing cerita. Tadi juga sempat sedikit banyak membaca skimming gitu ya. Oh, ternyata memang tidak sesuai gitu. Maksudnya bukan cerita pribadi dari dirinya, tapi cerita fiksi seperti itu. Jadi, keren sih itu. Ada yang menceritakan dari sudut pandang eh, apa namanya orang ketiga gitu. Ada yang menceritakan dari sudut pandang orang pertama, tapi itu berbeda gitu. Jadi di cerita Mbak Silvi ini termasuk spoiler apa bukan ya? Kayaknya bukan sih. Semoga bukan ya. Di cerita Mbak Silvi itu awal kan yang menuliskan Mbak Silvi gitu. Berarti kan cewek gitu. Terus kemudian pada saat cerita gitu, oh, kukira dia bilang aku gitu, tokohnya itu dari sudut pandang orang pertama aku gitu. Kukira tokohnya adalah cewek gitu. Ternyata tokoh aku itu adalah cowok dan what? Kok bisa gitu loh, kok bisa menceritakan eh, dari sudut pandang cowok. Itu keren banget sih, padahal penulisnya cewek. Itu ya keren banget sih Pak Silvi. Good job Pak Silvi dan juga tim dari Caraka. Kemarin hari Minggu, Sabtu atau Minggu itu sudah launching dan kemarin dapat kabar kalau buku ini sudah cetakan kedua. Keren banget sih gitu. Selamat buat tim eh, Caraka, kemudian dari Bentang Pustaka dan juga Karir Kelas yang sudah melahirkan buku yang keren ini, Tumbuh Meski Tak Utuh. Oke, itu aja cerita hari ini mengenai buku ini, TMTU, buku Tumbuh Meski Tak Utuh gitu. Saya pengen baca semuanya gitu ya.
meskipun baru baca 2 tapi kayak berasanya nggak sabar gitu untuk menceritakan, karena dari 2 aja udah wow banget gitu merasanya, apalagi semua. Wah, ini sebenarnya nggak sabar banget sih. Ini baru pulang kerja, kemudian langsung bikin video ini, kemudian habis ini sepertinya pengen langsung baca lagi. Oke, itu saja. Cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.